Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kemala Robah Hanifida. Yang terhormat kepada Mas Amik Masawan Hizara Ningria dan Kamila. Dan yang terhormat kepada Jang Pengurus dan kepada guru-guru dan kepada Mbak Rifki sebagai Menteri Peta Imajinasi. Perkenalkan, nama saya Kartika Amelia Permatasari. Saya dari kelas 10 M Al-Quran Robah Hanifida. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab kelima tentang kitab Ubudiyah. Pada bab kelima ini menjelaskan tentang qasar. Qasar itu artinya itu meringkas. Jadi ketika kita itu berpergian jauh atau itu sebagai bentuk keringanan kita untuk sholat seperti itu. Hukum-hukumnya itu boleh jika jaraknya itu lebih dari 80 km. Kemudian dia itu jaraknya itu lebih dari 3 harlah, dan itu hukumnya wajib daripada nanti kalian nggak sholat seperti itu. Kemudian syarat-syarat qasar sholat, yang pertama itu kalian itu tidak tujuannya untuk maksiat. Jadi berbedanya itu tidak tujuan maksiat tapi tujuannya itu untuk menyambung silaturahmi seperti itu. Kemudian jaraknya itu minimal 2 harlah, 2 maharlah. Kemudian kalau kalian tuh mengkodok, kalian tidak boleh mengqasarnya tuh pas di rumah seperti itu. Kemudian kalian harus membaca niat qasarnya. Kemudian tujuannya tuh harus jelas kayak gitu. Tujuan kalian mau kemana itu harus jelas. Kemudian yakin dalam perpergian. Jadi kalian tuh pas sholat tuh yakin dalam keadaan kalian tuh dalam perjalanan. Kemudian ada jamak. Jamak itu artinya mengumpulkan. Jadi contohnya itu kita menjadikan sholat itu menjadi satu. Contohnya sholat duhur dan asar. Kemudian sholat maghrib dan isya seperti itu. Kemudian ada syarat jamak takdim, yaitu takdim yang pertama itu start waktunya itu jadi dimulai dari waktu sholat yang awalnya itu. Contohnya kan sholat duhur dan asar. Jadi kalian tuh sholatnya pas waktu duhurnya itu. Kemudian niatnya tuh yang mengikuti jamak yang sholat awal itu, yang duhur itu. Terus itu ada muawalahnya. Muawalah itu adalah pemisah. Kemudian itu dan kalian tuh masih dalam perjalanan posisinya, nggak boleh ada di rumah. Kemudian yakin kalau kalian tuh waktunya tuh sholat itu yakin waktu sholat tuh pas waktu sholat yang awal, kayak pas waktunya sholat duhur seperti itu. Kemudian syarat jamak takhir, yaitu kalian itu tidak tertib dan tidak muawalah, jadi itu tidak ada pemisahnya. Kemudian itu niatnya tuh sholat awal seperti itu. Kemudian sebab sakit, jadi kalau kalian itu nggak apa-apa, orang yang sakit kalian itu nggak apa-apa melakukan sholat jamak qasar, itu nggak apa-apa. Dan itu ruku saya itu sebagai keringatan. Kemudian itu nggak apa-apa bagi orang yang sakit. Terus itu menurut Imam Nawawi. Kemudian ada salatul aziz, yaitu bagi berdiri. Jadi rukun sholat yang pertama itu ada berdiri, itu yang paling utama. Jadi kalian tuh kalau mampu berdiri, kalian sholat itu harus berdiri. Tapi kalau nggak mampu, kalian tuh boleh tidurnya itu boleh sambil duduk. Kemudian kalau nggak mampu duduk, kalian boleh tidur miring. Kalau mampu tidur miring, tidur terlentang. Kalau nggak mampu itu dengan kita patah. Tapi kalau kalian nggak mampu itu dengan hati. Jadi sholat itu sangat wajib bagi kita. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.